kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka juga punya kreativitas dan berkarya. Nah ini benar nih, ada Tangerang berkarya nih. Betul. Program Bapak ke depan apa Pak? Dengan menggandeng Tangerang berkarya dan eksis. Program ke depan dan harapannya ya. Betul. Harapan saya ke depan ini memang bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman mahasiswa. Nah harapannya iya betul banget, berarti Rumah Kebangsaan ini juga sebagai wadah aspirasi, wadah untuk berkarya, untuk semua mahasiswa, mahasiswa dan juga mungkin masyarakat ya Pak? Ya, ini kan Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan. Kalau Rumah Kebangsaan ini berarti rumah semua generasi lah ya. Ya, halo Sobat Tangbar ya, ketemu lagi bareng kita di podcast AE ya. Tentu hari ini kita akan bahas topik yang menarik ya, dan kita masih berada di Rumah Kebangsaan. Tentu masih dengan gua Kang Cepot dan rekan gua. Halo, gue Aya. Iya, ada gua sama Aya ya. Iya. Hari ini kita mau bahas apa ya? Kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Spesial banget ini sih ya, pakai telur ya. Iya dong. Saking spesialnya udah ada loh namanya di situ. Beliau adalah siapa Mas Cepot? Ya, nanti beliau yang akan memperkenalkan diri tersendiri ya. Yang pasti ada kisi-kisinya. Beliau merupakan founder di mana tempat kita bernaung saat ini ya. Sudah nggak sabar, dan tentu ya buat kalangan-kalangan muda, anak-anak Tangerang, khususnya Tiga Raksa dan sekitarnya udah familiar banget dengan beliau ya, sangat akrab banget di kalangan anak muda, dan beliau ini cukup punya power ya di ruang lingkup Tangerang Raya ya. Tidak sabar kan nih, dan pasti nebak-nebak dong siapa sih sampai segitunya. Ya, kita sama-sama saksikan dan sama-sama kita dengar dari bintang tamu hari ini. Alhamdulillah, selamat siang. Siang. Kebetulan nama saya R. Muhammad Sofyan. R. Muhammad Sofyan ya Pak? R-nya tuh bukan Rahmat tapi Raden. Oh, saya pikir Rahmat loh Pak awalnya. Muhammad Sofyan. Raden Muhammad Sofyan. Ya, kebetulan Raden ini emang udah silsilah ya. Silsilah, biasanya turunan Pak ya? Turunan lah ya. Ada Kesultanan Bantennya berarti Bapak? Ya, mungkin itu ya. Oh, iya. Jadi saya dinas di Polresta Tangerang. Saya saat ini jabat sebagai Kabagop Polresta Tangerang, dan sebelumnya saya jadi Kasat Intel. Kasat Intel Polresta Tangerang. Pantes dong kalau anak muda-muda Tangerang kenal banget sama beliau ya. Akrab banget. Iya. Bapak kan sebagai Kabagop saat ini ya. Dulu sebagai Kasat. Di Kasat itu berapa lama Pak? Kasat Intel kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oh, lama juga Kasat ya. Intel kurang lebih. Bapak asli orang mana? Saya asli orang Bogor. Bogornya Bogor mana nih Pak? Di daerah Ciawi yang mau ke puncak. Puncak pasti lewat rumah saya tuh. Pinggir jalan rumah saya. Pinggir jalan. Ngeri sih kalau tengah ya Pak. Kalau tengah tabrak ya. Tabrak tuh. Sekarang Bapak tinggal di? Saya tinggal di Serang. Oh, di Serang. Kebetulan saya tinggal di Serang, di Cipocok. Wah, berarti Bapak memang putra Serang langsung ya. Selain memang tadi ada keturunan atau silsilah dari Kesultanan ya, karena ada Radennya ya. Kalau Raden Mas itu apa Pak biasanya? Kalau Raden Mas itu kan dari keturunan Jawa. Oh. Tapi memang kalau Raden ini apa ya? Kalau zaman Belanda itu dulu tuh hanya sebatas untuk ini aja. Untuk apa? Inisial aja. Para pejabat dulu tuh. Penjabat-penjabat Demang. Iya sih. Iya gitu. Dari Jawa Raden Mas, dari Sunda Raden Kang. Ya, saya dari Sunda. Ada Kangnya berarti Pak. Tapi sepertinya ngarahnya juga sampai ke Jawa juga sama. Iya. Ya,
Tentu Sobat Angbar, hari ini sih kita bukan ingin membahas terkait dengan silsilah namanya beliau ya. Bukan, tapi ada satu value yang melekat banget dengan beliau. Selain memang beliau amat sangat terkenal di kalangan anak muda Tangerang, ada sisi lain di mana saat ini tempat kita bernaung. Di mana, Al? Kita sekarang berada di Rumah Kebangsaan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Itu sering kita obongin kan ya, kita ada di Rumah Kebangsaan, kita di Rumah Kebangsaan. Betul. Nah, hari ini kita datengin langsung foundernya ya. Iya. Kita datangin langsung inisiatornya. Apa sih Rumah Kebangsaan itu, Pak? Sebetulnya Rumah Kebangsaan ini adalah Wadah. ya, wadah kolaborasi ya, terus tempat berdiskusi. Ya. Juga pusat pengembangan kreativitas. Pusat pengembangan kreativitas, kemudian juga mempersatukan ya, persatuan, kemudian juga adanya toleransi, dan ini pun juga menjadi wadah aspirasi ya, anak-anak muda yang ada di wilayah Tangerang. Nah, tentunya Rumah Kebangsaan ini saya inisiasi karena memang banyak anak-anak muda ya, khususnya teman-teman kita mahasiswa, dan ini inisiasinya adalah dari Bapak Kapolri sebetulnya. Bapak Kapolri. Ya, oke. Betul. Baik, Pak. Menginisiasi bahwa adanya Rumah Kebangsaan ini untuk supaya teman-teman mahasiswa bisa berkumpul dan bersatu gitu, menyatukan. Nah, kalau di kita itu ada disebutnya Cipayung Plus. Cipayung Plus. Oh, iya. Nah, Cipayung Plus. Itu jadi wadah mereka di situ, di rumah-rumah kebangsaan. Nah, kebetulan saya di Tangerang ini saat menjadi Kasat Intel, saya juga berinisiasi bagaimana kalau di Polres kita ada rumah kebangsaan. Dan di Polda juga sebetulnya ada. Di Polda juga ada, Pak ya? Juga sebenarnya ada. Nah, kami juga di sini kita coba membuat suatu tempat ya yang disebut dengan rumah kebangsaan, sehingga mereka bisa berkumpul di tempat ini gitu, sehingga pada saat nanti mereka berkumpul bisa berdiskusi di sini, bisa berdiskusi, kemudian juga tempat kreativitas di sini, ya kan. Nah, kemudian juga mereka akan mengungkapkan ide-ide atau gagasan kan di sini. Nah, inisiatif saya karena memang anak-anak muda ini kan kalau ada isu ataupun juga ada hal-hal yang berkaitan dengan program-program pemerintah ataupun yang lainnya, biasanya mereka langsung reaksi gitu, reaksinya terlalu cepat gitu. Reaksi, kemudian melaksanakan kegiatan aksi-aksi demo. Yang memang itu dibolehkan ya. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu ya dibolehkan. Namun saya punya inisiasi. Kalau saja di luar ataupun di lapangan boleh dilaksanakan kegiatan unjuk rasa ataupun juga langsung ke kantor, ya, tentunya kan lebih elegan. Lebih elegan kalau nanti diaspirasikan di tempat Rumah Kebangsaan yang saya siapkan untuk podcast ini. Jadi biar mereka bertanya sejauh apa ya kepada para pejabat yang ada di lingkungan kita, ya, baik bupati, wali kota atau siapapun yang ada di sini, ya, tuh para kadis, silakan ditanyakan kalau memang ada isu-isu yang memang menurut mereka itu menjadi isu viral ya, topik yang masih hangat dan perlu tabayun gitu, Pak ya. Tabayun. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa kalau bisa kita tabayun, menanyakan kan lebih baik. Betul. Karena kalau melakukan aksi unjuk rasa bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang ada provokasi nih. Antisipasinya itu saja. Antisipasi jangan sampai mereka niatnya benar, tapi ada orang-orang yang memprovokasi sehingga akhirnya terjadilah chaos. Ini yang kita antisipasi secara keamanan. Jadi intinya kita juga mengantisipasi itu. Nah, kemudian harapan saya di Rumah Kebangsaan ini mereka juga bisa punya kreativitas. Maka di Rumah Kebangsaan ini bukan hanya podcast ya, Pak ya. Ada apa aja, Pak? Tapi saya juga coba memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka juga punya kreativitas dan berkarya. Nah, ini benar nih, ada Tangerang berkarya nih. Betul. Karena harapan saya teman-teman ini tidak saja mempunyai ilmu di
akademisi ya Pak ya? Betul. Tapi dia juga praktek langsung betul. Ke lapangan. Nah tentunya kami juga sediakan ya. Nah, di belakang itu ada kolam ya Pak? Kolam lele ya, supaya bisa dikembangkan oleh teman-teman. Nah, kemudian di belakang juga kita coba ditempatkan ada kandang ayam betul. Gitu, supaya mereka juga punya kreativitas. Dan kemudian dengan seperti itu mereka juga bisa mandiri Pak. Betul. Supaya mandiri. Betul. Ya, sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa sih memang semuanya biasanya mandiri ya. Ya, sangat mandiri. Betul. Suci sendiri. Iya. Nah, tapi memang harapan saya dengan adanya rumah kebangsaan ini mereka begitu nanti mereka lulus. Begitu mereka nanti juga tidak memiliki pekerjaan tapi mereka sudah punya keahlian. Punya keahlian. Karena prinsip saya kuliah ini bukan tujuannya bekerja. Betul. Menurut saya nih. Benar. Kalau menurut saya, kuliah ini justru tujuannya untuk berkarya. Bagaimana bisa membuat sebuah karya dan menampung menampung masyarakat yang masih tidak bekerja, artinya pengangguran itu ditampung oleh dia. Gitu. Namun, jadi harusnya mahasiswa itu menciptakan lapangan pekerjaan ya Pak. Jadi bukan malah menambah beban lapangan pekerjaan ya. Betul. Itu harapan saya sebetulnya. Iya betul Pak. Nah maka saya punya inisiasi di mana ada lokasi yang memang strategis betul dan bisa digunakan, betul, juga ruang diskusinya juga lengkap. Jadi di sini bukan hanya satu organisasi ya, di sini ada beberapa organisasi dan sudah kita siapkan ruang-ruangnya ya Pak ya, untuk diskusi dan ya diskusi, betul. Nah karena kan sebetulnya teman-teman mahasiswa ini kan luar biasa lah kalau anak mahasiswa saat ini kan kritis ya. Betul Pak. Betul. Kritis, kemudian juga mungkin ada idealismenya. Jadi mereka juga tidak mau juga, artinya mereka biasanya agak susah kalau kalau dikasih tahu orang tua saja kan agak susah. Karena idealisnya. Ada idealisnya ya. Memiliki idealismenya. Betul. Nah, tentunya perlu bimbingan lah. Betul, bimbingan benar. Bimbingan kita mengarahkan untuk mereka supaya bisa mengarah kepada satu tujuan nanti di mana mereka pada saat lulus mereka juga punya keahlian. Jadi juga bukan hanya bisa teorinya, tapi mereka sudah memang hatam sama prakteknya juga ya. Jadi lengkap. Dan kemudian juga tidak hanya mereka bisa berbicara, tetapi mereka juga meyakini bahwa bener loh ini tuh harus didukung gitu. Betul. Kalau memang mereka sudah punya kreativitas, kemudian mereka menggali kreativitas itu, kemudian mereka berkarya, kemudian kekurangan mereka memang tidak didukung oleh pemerintah daerah, ya boleh kan? Boleh. Melakukan hal-hal apa yang memang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sebetulnya. Itu menurut saya supaya ada kolaborasi juga antara pemerintah daerah dengan teman-teman mahasiswa. Gitu. Kemudian juga di sini ruang diskusi, apa yang perlu didiskusikan, biasanya kan mereka turun tuh ke kampung-kampung, ke masyarakat. Pengabdian mahasiswa ya. Kan, apa sih keluhan masyarakat, apa yang perlu dibantu gitu kan. Nah biasanya mereka menjadi jembatan nih. Kalau mahasiswa itu menjadi jembatan. Betul. Bagaimana kesusahan atau keresahan di masyarakat itu mahasiswa biasanya jadi jembatan untuk bagaimana mereka menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Betul. Nah inilah ruangnya sebetulnya. Inilah ruangnya. Nah inilah maksud saya bahwa rumah kebangsaan ruangnya di sini menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat ya, dijembatani oleh teman-teman mahasiswa teman-teman mahasiswa untuk bagaimana memberikan pemahaman atau memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa ini loh ada keresahan di masyarakat gitu. Nah ini ruangnya. Bukan tidak boleh untuk di lapangan ya, tetapi memang kalau ruang seperti ini lebih didengar sebetulnya. Kalau saat ini kan luar biasa. Zaman media sosial Pak ya. Media sosial kan luar biasa kan. Betul, luar biasa sekali media sosial ini. Nah, makanya kita harus bisa mengarahkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa tadi itu disampaikan bahwa media sosial itu sekarang kan luar biasa. Betul. Nah, gunakanlah media sosial
dengan secara bijak. Iya, ya kan? Gitu. Betul. Gitu silakan, guys, bener. Untuk aksi pun tidak masalah, yang penting konstruktif ya. Jadi rumah kebangsaan ini bukan berarti untuk membatasi teman-teman mahasiswa ya. Betul. Justru aspirasi di sini dikeluarkan. Aspirasi justru di sini teman-teman. Ya, khawatir wah nih Pak Kasat, Pak Kabak nyiapin satu rumah biar suaranya dibungkam, biar kita nggak bisa demo. Wah enggak, justru beliau menyiapkan speaker yang lebih besar. Betul. Ya, beliau menyiapkan speaker yang lebih besar yang bisa lebih didengar. Gitu. Karena kalau demo-demo sekarang sih ya demo bukan nggak boleh ya, karena memang dilindungi oleh undang-undang juga dan sangat sangat diperbolehkan juga oleh beliau dan beliau pun support tentunya. Tapi memang harus tetap menjaga keamanan, keselamatan karena khawatirnya beliau selain sebagai Kabakop, sebagai anggota polisi gitu ya, beliau pun sebagai orang tua yang punya kekhawatiran tersendiri ke teman-teman mahasiswa yang sudah dianggap oleh beliau sebagai anaknya sendiri kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa khususnya di Kabupaten Tangerang yang mau join bareng di Rumah Kebangsaan, silahkan ya, kita berkarya bareng di sini bareng Tangerang Berkarya dan juga Eksis ya. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan sebagai topik tujuan dari Rumah Kebangsaan ini. Lalu program Bapak ke depan apa Pak? Dengan menggandeng Tangerang Berkarya dan Eksis. Program ke depan dan harapannya ya. Betul. Harapan saya ke depan ini memang bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman mahasiswa. Nah, harapannya mereka bisa dibimbing ya. Teman-teman bisa dibimbing, kemudian juga harapan saya mereka yang tadi saya sampaikan, kolaborasilah di sini dengan Tangbar. Saya kemarin juga alhamdulillah ketemu dengan CEO ya. Sebutannya apa nih? Tangbar nih. Tangbar ini ya masih bisa dibilang CEO lah, Pak. Punya siapa? CEO-nya siapa? Ada seseorang, Pak. Ada seseorang ya. Nah, makanya ada seseorang ya kemudian meminta bergabung di sini. Betul. Dengan atas nama Tangbar. Saya respon. Sangat respon. Kenapa? Karena harapan saya ini bisa kolaborasi di sini. Betul. Ya kan. Tentunya teman-teman mahasiswa juga punya kesibukan. Iya. Dia harus belajar. Betul. Dia juga harus punya kesibukan yang lain lah. Dia punya kesibukan yang lain berkaitan dengan mungkin diskusi-diskusi di antara organisasi-organisasinya. Betul. Nah, maka itu mereka mungkin sudah kita tempatkan di sini, mungkin juga dengan kesibukannya, tentunya kan ini perlu nih ada satu organisasi atau wadah yang memang bisa dikolaborasikan. Nah, tentunya saya sangat respon dengan adanya Tangbar ini karena apa? Perlu ada transfer ilmu, komunikasi, ilmu tentang pengelolaan media sosial. Nah, ini perlu karena mungkin mereka hanya sebatas tahunya hanya pegang kamera saja. Terus kemudian juga bisa main medsos di HP saja. Belum tentu kalau untuk podcast ini mereka bisa pegang. Nah, tentunya nanti silahkan berkolaborasi dan dibimbing betul supaya mereka juga bisa paham betul tentang adanya podcast yang ada di Rumah Kebangsaan ini, sehingga mereka juga bisa mengaspirasikan apabila ada isu-isu yang memang ada harus mereka sampaikan, itu disampaikanlah di podcast ini. Itu yang harapan saya sih ke depan seperti itu. Kemudian juga kan mereka juga harus bisa tadi itu kreativitasnya coba digali, Pak. Ya mungkin mereka punya talenta yang terpendam. Ya, kayak semacam mahasiswi. Mahasiswi itu mungkin juga punya talentanya, mungkin dia bisa masak, tapi dia nggak ada wadahnya. Nah, nggak ada workshopnya lah, make up gitu kan. Kalau make up itu boleh. Ini saya sangat support mendukung dan support gitu loh. Kayak seperti anak-anak muda sekarang jangan hanya bisa main HP, tapi kalau dia memang bisa berkarya,
atau bisa punya kreativitas, mungkin punya talenta. Iya. Betul. Dia mau bertalenta tapi mungkin kurang modal. Iya. Ya mungkin kurang paham. Iya. Ya. Padahal dia bisa sebetulnya. Betul. Potensinya gitu. ada, tinggal diarahkan. Ya, tinggal diarahkan saja. Nah, harapan saya ke depan teman-teman mahasiswi nanti bisa bekerja sama dengan Tangbar untuk bagaimana nanti menghadirkan orang make up artis atau betul. di sini, kemudian nanti silakan untuk diedukasikan kepada belajar teman-teman, bareng belajar ya, bareng dan mudah-mudahan mereka bisa sampai jadi tenaga ahli nanti. Betul. Menjadi profesi. Jadi malah membuka lapangan pekerjaan baru ya. Terus kemudian kalau dia mau wisuda nggak usah manggil-manggil make up artis atau make up yang lainnya. Make up aja sendiri make up aja sendiri kan gitu dengan temannya sendiri. Kemarin saja anak saya mau wisuda aja. Ya itu lumayan Pak ya pakai make up artis 500 1 juta Pak keluar. Penghasilan Pak. Betul. Menjadi penghasilan. Betul. Ini yang jadi harapan saya ke depan. Anak-anak muda itu punya kreativitas dan punya penghasilan. Punya itu penghasilan. yang paling penting gitu loh. Jadi tidak lagi juga akhirnya mengganggu kebutuhan orang tua. Tidak merongrong ke orang tua ya Pak ya. Jadi syukur-syukur sambil kuliah sambil punya penghasilan juga. Punya penghasilan dan kemudian juga mereka sudah tidak merongrong lagi keuangan keluarga. Iya, bisa mandiri lah ya gitu. Itu harapan saya sebetulnya di ruang ini. Nah, kemudian harapan saya coba planningnya sudah banyak sebetulnya. Percaya saya Pak. Percaya banget. Banyak banget nih planningnya nih Pak. Saya betul. Harapan saya di depan itu kan bisa angkringan ya. Iya, tempat nongkrong anak muda yang positif. Terus kemudian ada buku-buku yang bisa dibaca. Sehingga mereka juga bisa baca-baca buku. Bener, literasinya nggak putus. Menambah ilmu juga. Itu yang harapan saya sebenarnya ke depan untuk teman-teman mahasiswa. Ya karena sekarang ini kan mereka taunya kan di Google, jadi harus baca. Betul, memang Google ada, tapi sebetulnya buku-buku itu kan harus perlu juga dibaca. Betul. Untuk literasi kita. Betul. Untuk juga memberikan pemahaman kepada kita. Betul. Wah, mulia banget nih. Mulia banget ya visi dan misinya Pak Sofyan sebagai inisiator ataupun founder dari Rumah Kebangsaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Wah, mahasiswa berapa kali ya tadi di-mention sama beliau ya? Banyak mahasiswa lagi. Artinya ada harapan besar yang beliau titipkan melalui Rumah Kebangsaan ini. Beliau tidak peduli ke depan beliau mau seperti apa. Yang beliau pedulikan adalah asas kebermanfaatan yang memang beliau ciptakan itu sendiri. Ya, Iya, betul banget. Berarti Rumah Kebangsaan ini juga sebagai wadah aspirasi, wadah untuk berkarya, untuk edukasi, mahasiswa, mahasiswa dan juga mungkin masyarakat ya Pak? Ya, ini kan Rumah Kebangsaan. Kalau Rumah Kebangsaan ini berarti rumah semua generasi lah ya. Semua warga. Jadi rumah kebangsaan ini, dan tentunya juga kita juga mengedukasi juga kepada mahasiswa berkaitan dengan toleransi. Betul. Kan kebinekaan kan. Betul. Karena kita ini kan banyak suku. Betul. Agama, ras, budaya. Nah, ini yang perlu kita edukasi juga. Nah, tentunya Rumah Kebangsaan ini bukan hanya rumah untuk salah satu ras, suku dan agama, tapi ini untuk kesemuanya. Ini pentingnya bahwa ada Rumah Kebangsaan. Semuanya bergabung di sini. Bahkan dulu saya punya ide bahwa di sini ya kita perlu ada nanti kegiatan acara Tablik Akbar nasional. Workshop mungkin Pak. Pengajian kebangsaan. Pengajian kebangsaan, tapi bukan ngaji bersama-sama kita, tapi mengkaji di antara agama-agama yang lintas agama gitu. Lintas agama. Nah, ini yang penting kan, karena kan nggak boleh juga kita punya keyakinan perbedaan yang kemudian yang terlalu ekstrim lah ya Pak ya, gitu kan. Nah, kita juga harus terlalu radikal gitu ya, sehingga karena, tidak toleransi dengan agama yang lain. Nah itu kita harus saling menghargai, menghargai gitu kan sesama umat beragama. Jadi, nah, ini yang pentingnya Rumah Kebangsaan ini. Nah, harapan saya juga nanti di sini bisa diundang seperti dari tokoh-tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik,
ya Buddha. Betul. Saya sempat kumpul juga di sini Konghucu, sempat kumpul di sini kemarin dulu itu sudah sempat dikumpulkan oleh kita di sini. Cuma memang tidak terus, makanya tidak berlanjut. Iya. Makanya harapan saya dengan adanya Tangbar mudah-mudahan kegiatan bisa dilaksanakan. Nah tentunya harapan saya kepada Rumah Kebangsaan ya sekarang ini dikelola Tangbar nih, harapan saya bisa apa yang sudah saya pikirkan itu bisa jalan gitu. Siap. Ya tentunya silahkan untuk punya ide-ide dan kreativitas yang lain yang memang bisa membangun ya. Betul. Membangun anak-anak muda supaya anak-anak muda punya kreativitas yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Terus kemudian juga mereka juga memahami betul tentang bagaimana kebinekaan, toleransi, itu silakan dengan cara apapun. Kemudian juga karyanya ini yang penting, karyanya ini. Jadi dia harus punya karya. Apa sih karyanya gitu. Kan? Nah, tadi itu. Jadi jangan hanya sekedar ide aja Pak ya, harus lahir saja, karya gitu. Tapi harus berkarya juga ya. Ayolah berkaryalah. Iya. Gitu. Betul. Karya itu kan harus bisa bisa bermanfaat. Kalau kata agama itu khairunas anfa'uhum linnas. Kan gitu. Ya, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu yang penting. Itu. Nah, tentunya harapan saya nanti ke depan dengan Tangbar ini kolaborasi ya silakan berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa untuk bagaimana teman-teman mahasiswa juga bisa tumbuh bersama di sini. Betul. Itu yang ingin saya sampaikan dan harapan saya ke depan itu gitu. Nah, tentunya saya mohon maaf, saya sebagai bahasa tadi ngomong, saya kabakop tapi saya pakai kaos ini. Apa-apa aman, Pak. Ada kegiatan Pak ya? Ada kegiatan. Tadi barusan ada kegiatan, kebetulan kita menjelang ya. Betul. Menjelang Hari Bayangkara ke-80. Bayangkara ke-80 Pak ya? Ya, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu pertandingan sepak bola, pertandingan voli, terus kemudian bulu tangkis, running yang sekarang sedang melakukan. Ini tadi puncak acara selesai gitu. Puncak acaranya. Iya. Makanya tadi saya diundang ke sini. Betul. Makanya saya pakai kaos mohon maaf. Aman Pak, aman, nggak apa-apa salah. Karena memang podcastnya anak muda ya kita sesantai mungkin ya Pak. Kita buat sesantai mungkin, seasik mungkin, senatural mungkin gitu. Jadi kebetulan Pak Kabakop juga lagi ada giat hari ini. Kita nggak mau menghilangkan kesempatan itu. Jadi kita langsung undang untuk hadir di podcast Rumah Kebangsaan. Selain itu juga biar teman-teman tahu apa sih Rumah Kebangsaan karena di kabupaten atau di Banten sendiri baru ada 2 ya Pak, Polda sama ini ya? Ya kebetulan Rumah Kebangsaan yang memiliki tempat ya baru Tangerang ini. Ya betul. Mungkin Polda ada ya. Polda ada. Dan untuk di Polres lain mungkin hanya ini kita. Hanya ini. Podcast, punya kegiatan kreativitas. Mungkin baru di sini. Gitu. Ya tinggal kita gerakan saja lah. Siap. Ya harapan saya sih bisa digerakkan lah teman-teman mahasiswa. Insya Allah untuk teman-teman juga luar biasa sebetulnya punya talenta yang luar biasa, punya keahlian-keahlian yang masing-masing mereka. Namun tadi itu harus tetap dibimbing. Harus dibimbing. Sebetulnya sih mereka hanya cukup di ya wadahnya sudah ada, benar kata beliau ya. Butuh bimbingan ya, butuh arahan agar ya kita juga sama-sama pernah muda gimana bingungnya mencari jati diri ketika masih fokus kuliah kan kita belum terdesak dengan kebutuhan ekonomi ya. Kalau udah lulus kuliah kan baru sadar kenapa gua nggak dari dulu usaha gitu. Gue pengen usaha dulu cuman nggak ada tempat. Nah Rumah Kebangsaan makanya ini disediakan nih tempatnya. Bila perlu di sini jadi workshop ya. Jadi betul tempat pelatihan. Betul. Itu harapan saya itu. Amin. Ya, jadi ya saya juga mantan mahasiswa juga. Betul. Kan paham betul dengan bagaimana kehidupan mahasiswa. Nah harapan saya kan biasanya mahasiswa tuh rumahnya jauh-jauh ya. Benar. Ya, biasanya kos. Atau juga mereka punya tempat-tempat sekretariat mereka biasanya di situ. Nah, ini Rumah Kebangsaan lebih menyatukan. Ya, rumah transit lah ya Pak ya. Transit di sini berdiskusi bersama lah kan gitu, silahkan. Jadi bukan menghilangkan sekretnya teman-teman yang ada di kampus masing-masing, tidak. Silakan. Nah, itu tetap ada, itu tetap aktif. Di sini hanya transit atau mungkin
sebagai wadah untuk berbagi ya, gitu, berbagi knowledge gitu ya, berbagi pengalaman, biar nanti hal-hal yang baik, value-value yang memang bisa dikembangkan di sekretnya masing-masing. Betul, gitu. betul. Harapan saya kepada teman-teman mahasiswa di Rumah Kebangsaan ini, gunakanlah Rumah Kebangsaan ini, manfaatkan sarana yang ada di Rumah Kebangsaan ini. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Amin. Harapan saya teman-teman mahasiswa bisa berkarya dan nanti kan kalau saya sudah pensiun kan lihatnya wah dulu di sini kita kumpul ya. Ada kenangan manis ya, Pak. Mungkin ada yang sudah jadi pengusaha yang besar. Iya, kan? Betul. Ya, itu kita jalannya nggak paham gitu kan, nggak tahu. Tapi kalau saya sudah punya niat untuk bagaimana bisa memberikan sebuah ide, gagasan buat teman-teman gitu kan. Ya monggo silakan manfaatkan gitu. Betul. Intinya kalau saya ya seperti ke anak ya. Iya. Saya bilang tadi sendiri ya. Kayak anak sendiri. Anak sendiri. Ya. Karena anak saya juga baru lulus kuliah kan. Lulus kuliah luar biasa. Mahasiswa juga. Di satu sisi beliau ngurusin anak kandungnya, anak darah dagingnya. Di sisi lain beliau masih sempat mikirin yang bukan anak kandung tapi lebih ke anak-anak ideologinya. Beliau anak didiknya. Ya sebetulnya hanya pembinaan saja lah. Pembinaan Membina artinya supaya bisa mereka ke arah yang memang ke arah yang tujuan mereka yang sesuai dengan harapan mereka lah. Iya. Intinya jangan sampai namanya pengaruh saat ini ya. Pergaulan saat ini. Benar, Pak. Ya, tentunya kita juga jauhi juga dari minuman keras. Haram ya, Homer tuh haram tuh. Kemudian juga seks bebas. Ini perlu diedukasi teman-teman ya. Iya. Kemudian juga kepada kriminalitas yang lainnya. Betul. Penipuan atau yang lainnya. Nah, ini kita jaga teman-teman ini gitu. Namanya juga mahasiswa, namanya juga teman-teman bergaul itu kan biasanya ada aja kan. Betul. Namanya bergaul kan ada yang baik, ada yang tidak. Nah, tinggal bisa memilih dan memilah saja. Betul. Setuju, sepakat sih, Pak. Tapi insya Allah lah mahasiswa di kita keren-keren, luar biasa. Kreativitasnya juga menurut saya bagus. Punya talenta juga menurut saya luar biasa, teman-teman. Apalagi dalam hal diplomasi kan. Luar biasa kalau diplomasi itu kan. Luar biasa. Makanya saya senang kalau ada anak muda ataupun juga seorang mahasiswa yang punya talenta, punya diplomasi, kemudian dia punya pemahaman yang luar biasa. Sekarang kan luar biasa. Di medsos kan. Masuk lagi mahasiswa lagi luar biasa kan. Luar biasa, betul. Dari karena tata bahasa, dari tata bicara luar biasa lah. Emang saya salut lah dengan teman-teman itu. Tinggal ya itu tadi kita sama-sama jaga kondusivitas, kemudian juga ya harus terarah lah. Itu yang bahaya sih sebenarnya, yang hilang arah atau keluar jalur gitu itu yang bahaya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya potensi, ya kembangkan dengan hal yang baik, diiringi dengan hal yang positif. Bukan nggak boleh bergaul, silahkan bergaul, tapi teman-teman harus bisa memilah, kata beliau seperti itu. Betul. Oke, Pak. Kalau tadi kan sudah bicara program ya, sudah bicara tujuan Bapak juga gitu. Kalau dari Pak Sofyan sendiri nih, udah jalan berapa lama kalau Rumah Kebangsaan ini? Ini Rumah Kebangsaan kurang lebih ada 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Ya, memang ya tadi itu ya kita coba gerakan. Saya sampai turun tangan. Betul. Kan, kita gerakan. Nah, tentunya memang harus terus dibimbing. Betul. Karena tanpa kita mereka akan kehilangan arah. Akan kehilangan arah. Artinya kemarin kita sudah kelola kolam lele. Kita kelola luar biasa. Sampai panen berkali-kali, Pak. Ya, sampai ada panen. Sampai ada panen dan mereka mau. Luar biasa mau. Turun sampai mereka membuat
saringan, sortir ikan ya Pak, nyortir ikan segala ya. macam. Mau memang mereka. Cuma ya tadi itu konsistensi dari teman-teman ya, di samping saja. Ya, kesibukan yang lain juga pasti. Kesibukan. Saya juga memahami kesibukan mereka. Jadi ya akhirnya kemarin itu sempat ya bukan terbengkalai, tidak. Iya. Cuma ya memang ya vakum sebentar lah ya Pak, vakum sebentar. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, kami dengan adanya Tangbar, saya sangat bahagia ya. Artinya bisa bergabung ya di sini dan bisa menjaga rumah kebangsaan ini terus eksis. Betul. Gitu, terus amin. Makanya kan di sini Tangerang berkarya dan eksis. Eksis nggak kehilangan ya. Di sini harus eksis terus, Pak. Amin. Ya, siap. Gitu. Sekalipun ada saya, tidak ada saya, tetap eksis. Siap. Ya, saya sih hanya memberikan ini aja lah. Sebagai apa ya, orang tua yang memberikan arah. Memberikan arah ya. Yang lebih baik ke tempat yang lebih baik lah. Iya betul. Ya, jadi warisannya beliau ya saat ini ya, yang memang rumah kebangsaan yang sama-sama kita gunakan ya, Al. Betul. Lalu nanya apa lagi Al ke beliau, Al? Tadi tujuan sudah dijelaskan gitu kan. Mungkin saya mau nyimpulin dikit nih Pak. Rumah kebangsaan ini berarti sebagai wadah aspirasi yang tadi sudah dijelaskan. Lalu tempat wadahnya berkarya juga, dan mungkin kita bisa ngajak kali ya Pak untuk masyarakat atau mungkin mahasiswa yang mau nih ikut berkarya bareng sama kami, yang mau mendiskusikan segala hal gitu kan, yang di Tangerang gitu kan, bisa didiskusikan bersama kami. Itu bisa di rumah kebangsaan ini ya Pak ya? Oh iya, tentunya, karena kan di Tangerang ini pasti ada generasi muda yang punya prestasi. Betul. Nah ini perlu kan disampaikan di sini supaya edukasi buat teman-teman yang lainnya. Gitu. Ini perlu. Jadi intinya siapapun nanti yang mau disampaikan di sini silakan, sambil dia juga memberikan edukasi. Kan mungkin Tangerang banyak lah, ada yang juara silat, atau misalkan juara masak, atau apapun yang ada di Tangerang ini banyak kita gali kan. Nah bisa disampaikan di sini supaya juga mereka Pak, apa sih kok bisa mereka seperti itu, kenapa yang lain tidak kan gitu. Nah ini maksudnya penting untuk disebarluaskan kepada warga Tangerang ya tentunya ini penting karena apa, supaya juga ada keinginan dari teman-teman baik anak kaula muda. Kalau kita lihat di podcast ini kok begini dia berprestasi ya, kenapa kita nggak bisa ya? Nah itu betul. Ada dorongan gitu loh. Itu yang pentingnya untuk berkarya lagi ke depannya. Berkarya di sini. Ya silahkan, nanti bisa diundang dan bisa didatangkan ke sini sambil ngobrol-ngobrol. Betul. Selain mahasiswa di sini, pokoknya guyup lah. Pengennya kita nih di sini guyup supaya di sini juga ada rohnya nih di sini. Ada rohnya ya di rumah kebangsaan. Sehingga rumah kebangsaan itu memang benar-benar rame. Betul. Kan dan saling kan. Saling memberikan informasi. Betul. Itu yang penting kan itu. Yang penting bawa informasi kan kepada teman-temannya. Nah, misalkan saya sudah bisa menanam pohon ini loh, sudah bisa berbuah loh. Nah mungkin yang lainnya juga edukasi lagi kan, yang lainnya. Gimana sih cara menanam buah melon misalkan, atau punya kolam seperti apa caranya, bagaimana kan itu penting. Jadi saling berinteraksi di sini dan kemudian memberikan saling informasi. Mungkin kita bisa ngajak kali ya Kang Capot ya, untuk anak-anak muda nih yang mau berkarya, boleh dong informasiin ke kita, boleh dong DM kita nih, atau komen di YouTube kita nanti ya. Kalau kalian memang punya skill apa gitu ya, yang tadi beliau sampaikan ya, kalian pinter nanem, pinter masak, pinter ngembang biakin binatang ya, bukan yang lain. Jadi DM ke kita atau komen ke kita, nanti admin kita akan follow up buat kita kolaborasi bareng di sini. Ya, jadi sekali lagi rumah kebangsaan ini milik kita bersama ya Pak. Jadi semua kalangan, semua generasi, semua agama itu boleh memanfaatkan fasilitas rumah kebangsaan ini. Ya Pak. Tentunya. Kan biasanya nih yang dikhawatirkan oleh teman-teman, apalagi mahasiswa ya, mereka punya ideologi sendiri, mereka punya prinsip sendiri, dan terkadang kita sama-sama mahasiswa ketika itu
kritis, Pak. Betul. Nah, yang saya coba ingin tanyakan ke Bapak ketika kami mengundang atau mungkin nanti ada narasumber yang kritis, itu kan punya Pak Sopyan, Kasat Intel, ntar kita diciduk lagi gitu ya. Nah, kita minta jaminan nih dari beliau nih. Nggak mungkin lah ya, Pak ya. Betul sih. Kan, kalau medsos ini kan ruang bebas ya. Ruang bebas. Ruang betul. bebas berekspresi kan. Betul. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja tuh. Yang pasti silahkan untuk mengkritisi. Ya. Tapi yang konstruktif saya sampaikan lagi. Betul. Ya, kritik. Jadi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Ya kan, kalau memang harus dikritisi ya kritisi. Iya. Kami pun juga dari kepolisian kalau mau memang ada kesalahan kritisi ya yang lebih baik. Silakan, kan itu untuk tujuannya lebih baik. Betul. Kan tujuannya hanya untuk mencemooh atau lainnya. Tapi tujuannya kan mereka itu kan teman-teman mahasiswa untuk lebih baik kan. Betul. Nah ini silakan, tidak ada masalah untuk berekspresi, kemudian juga mengeluarkan pendapatnya, opininya, argumennya gitu ya. Itu kan bagian daripada pelajaran mereka. Betul. Bagian daripada pembelajaran mereka untuk bagaimana mereka bisa mengaspirasikan, ya kan? Betul. Keluhan-keluhan, baik keluhan sendiri maupun keluhan masyarakat kan. Betul banget. Iya tuh, Sobat Angbar udah dijamin sama beliau. Jadi lu nggak usah ragu. Lu punya gagasan apa, lu punya argumen apa, ayo kita sama-sama sampaikan di sini, kita tuangkan di ruang diskusi ini. Agar apa sih lagi? Kita mengkritik, kita berdiskusi, kita beradu argumen bukan untuk hal yang negatif, tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Ya. Yang wabil khusus untuk di Kabupaten Tangerang ya Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya lo punya unek-unek gitu ya, punya unek-unek, jalanan rusak nih, sampah di mana-mana nih, pedagang kaki lima sembarangan nih parkirnya atau apapun itu, kita bisa bahas di sini ya. Dan sekali lagi beliau sangat menjamin kebebasan untuk berpendapat. Betul. Ya. Betul. Asal dengan data yang tepat ya Pak. Gitu loh. Jangan kalau bisa tanpa data kan jatuhnya fitnah. Betul. Gitu, jatuhnya fitnah. Jadi kalau ada datanya bisa bertabayun. Tapi saya yakin sih. Kalau teman-teman mahasiswa saat ini apapun yang dikritisi ya harus sesuai data dan mereka juga mungkin ada datanya. Betul. Tinggalkan tadi itu tabayun. Betul. Apakah data itu benar atau tidak? Iya. Ya kan tabayun nanti coba diklarifikasi lagi. Betul. Ya kan? Disampaikan lagi dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Betul. Ya kan? Nah, datangi lagi nih apa yang mau disampaikan ke siapa nih misalkan. Silakan ke pemerintahan atau ke siapa silakan datangi lagi. Tabayun di situ. Nanti diundang lagi sama Tangbar. Diundang di sini disampaikan apa benar nggak sih sebenarnya nih ada keresahan nih daripada mahasiswa masyarakat kan kebanyakan dari masyarakat sampaikan di sini sehingga betul-betul nanti akan terbuka informasinya. Jadi sudah tidak lagi informasi tertutup gitu. Nah membuka informasi itu kan akhirnya menjadi semua paham. Ya, karena jadi jangan pahami sedikit-sedikit ya. Kalau sedikit-sedikit nanti yang ada mereka ada kecurigaan saja, ya kan, yang tidak mendasar. Harapan saya, ya ini di sini tempatnya, untuk bagaimana tabayun di sini. Ketika ada hal-hal yang memang harus dikritisi, ya kritisi. Apa yang perlu dikritisi kan gitu, silakan, gitu. Sehingga disinilah tempatnya untuk mereka memahami bagaimana kita berbeda pendapat, tapi bukan gontok-gontokan, bukan bermusuhan gitu ya Pak. Tapi tetap bersama-sama ya. Sama-sama membangun wilayah Tangerang. Betul. Membangun Kabupaten Tangerang yang lebih baik lagi. Betul. Jadi kalau arahnya satu. Arah saya itu asalnya kondusivitas. Arah saya ya. Kondusivitas. Kalau dua arah itu sudah sudah memberikan pemahamannya, ya kan? Kedua belah pihak. Nah, berarti kan kondusif. Ya enggak? Terkadang kan enggak kondusif, ada komunikasi terputus ya Pak. Nah, ada sumbatan-sumbatan informasi. Betul. Dan podcast ini untuk membongkar sumbatan-sumbatan itu. Nah, itu gitu dia. Ya. Jadi kalau punya unek-unek ngobrol di sini ditujukan ke siapa? Nanti kita episode selanjutnya kita bisa undang ya, biar semua masalahnya clear gitu. Itu. Dan selain itu tadi disampaikan
undang juga orang-orang yang sudah punya prestasi. Oh jelas, betul. Juga orang punya prestasi, orang punya keahlian, supaya kita berbagi ilmu. Ya, di sini tempatnya berbagi ilmu. Benar, sepakat sih Pak. Gali juga budaya-budaya Tangerang ini apa sih? Perlu digali budaya Tangerang, karena kan anak muda belum tentu juga memahami tentang budaya Tangerang. Iya. Apa sih, ada apa di Tangerang ini? Gitu loh. Walaupun saya di Serang, dari sini ya kami juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka memahami tentang wilayahnya. Iya, kelestarian budaya ya Bang. Budayanya. Ya di sini tuh ada makam apa, ya kan? Sejarahnya tuh seperti apa, makan khasnya apa. Ya silakan dibungkap. Terus kemudian juga di sini ada mainan-mainan yang zaman dulu tuh ada apa. Iya, betul. Itu penting. Karena apa? Karena anak sekarang kan taunya HP. Ya. Sekarang kita tahu budaya nggak paham. Iya, budaya TikTok taunya. Iya. Kalau dulu kan kita masih main gatri, gitu kan? Kayak udah nggak ada sekarang. Galasi. Iya. Congklak. Iya kan, terus main apa namanya? Karet itu. Iya. Udah nggak ada sekarang. Nah, sekarang kan nggak ada. Nah, harapannya kan harus itu dikembangkan lagi, karena anak-anak sekarang, anak kecil saja udah nggak bermain itu lagi. Iya. Kelereng aja sekarang udah mulai mau punah. Iya. Kasihan kelereng saja. Tukang kelereng kasihan. Tukang kelereng. Kalau layangan masih lah. Masih. Budaya juga masih. Iya. Kan? Iya. Nah, tapi kalau kelereng sekarang mana? Jarang dulu, ya Pak. Iya. Kalau dulu anak kecil tuh kalau di kampung-kampung main kelereng cetrok. Seneng kan? Sore-sore main kelereng kan, bahkan mau suruh sholat maghrib aja susah, enggak, masih main kelereng gitu kan. Nah itu, ini sekarang ini coba digali itu. Nah inilah tempatnya untuk menggali, untuk teman-teman Tangbar ya, memberikan informasi di sini. Makanya undang tuh budayawan yang ada di Tangerang. Supaya paham betul, dan anak-anak juga kan kalau di medsos mungkin dia bisa lihat juga, kalau dia di TikTok, kalau misalkan dia lihat podcast kan ada tuh. Nah dia mungkin lihat, oh iya, oh dulu tuh ada kelereng ya, oh dulu tuh misalkan ada gatrik ya, apa sih itu gatrik kan nggak paham ya. Iya. Udah hampir punah sih. Udah hampir punah sih. Hampir punah. Nah ini yang perlu gitu. Terus kemudian juga sejarah-sejarah, kan kita nggak boleh putus Pak. Betul. Nggak boleh putus dengan sejarah. Jas merah Pak ya. Jas merah nggak boleh putus, karena sejarah itu merupakan flashback balik ya. Jadi kelas balik kita. Betul. Oh dulu tuh seperti ini. Gitu. Jadi jangan boleh. Ya, sepakat sih Pak ya. Terakhir Pak Sofyan sebelum kita closing, pesan Bapak nih, karena Bapak banyak banget nge-mention mahasiswa, nge-mention generasi penerus bangsa, anak muda, mobil khusus Pak untuk di Kabupaten Tangerang. Pesan Bapak apa? Ya, pesan saya kepada kaula muda, teman-teman, baik mahasiswa maupun juga anak-anak muda, anak-anak remaja saat ini, ayolah gali potensi. Ya, gali potensi kreativitasnya, ya, dimungkinkan ada talenta-talenta, ya, teman-teman anak muda, ya, dan silahkan untuk menggali dan bergaul dengan hal-hal yang positif, gitu. Jadi bergaulnya dengan teman-teman yang positif. Nah, kemudian juga anak-anak remaja saat ini, saya juga sudah sangat miris adanya tawuran SMP. Iya, tawuran SMP, benar. Tawuran SMP ya, dengan menggunakan kendaraan motor. Iya, bawa sajam sehingga ada korban. Betul. Nah, ini penting. Harapan saya kepada anak-anak muda, sudahlah ya. Kita ini, manusia ini terbentuk dari tulang, kulit, sama daging. Betul. Ya kan? Nggak kuat kalau udah ngelawan besi itu udah nggak kuat ya. Jangankan besi, benar tubuh juga sudah nggak kuat. Harapan saya silahkan. Sekarang orang yang berprestasi itu bukan orang yang memang dibilang kuat. Ya. Kalau kuat itu katanya, wow dia hebat nih, dia udah bisa nusuk orang, udah bisa itu jelek itu. Itu sangat jelek ya. Tapi kalau dia prestasi luar biasa, dia bisa diarahkan untuk ke prestasi baik olahraga, ya kan, maupun juga bisa berkarya. Seperti apa dia bisa? Kan sekarang ada anak SD bisa bikin robotik misalnya, kan luar biasa. Nah itu kan jadi harusnya itu, ya. Jadi harapan saya anak muda, ya, kaula muda, ayo kita gali potensi, kreativitas dan talenta yang dimiliki oleh anak-anak muda saat ini, ya. Kalau anak-anak muda sekarang bisa main HP, ya silakan dalami. Ya, dalami itu medsos. Jangan cuma hanya bisa scroll aja, tapi didalami bagaimana dia bisa bermedsos dengan bijak juga. Ya, jangan sampai juga dia hanya bisa menggunakan medsos tapi tidak
bijak menggunakannya. Oke, luar biasa sekali ya pesannya beliau ke anak-anak muda yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya, dan umumnya siapapun yang menyaksikan atau menonton video tayangan ini ya. Oke Al, kayaknya udah cukup panjang kali lebar juga yang dibahas oleh. Udah banyak juga informasi-informasi yang diberikan. Betul. Gitu. Iya, kami ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih Pak, sama-sama ya sudah mengizinkan kami untuk berkarya di sini bersama-sama teman-teman mahasiswa. Lanjutkan ya. Pokoknya. Ya. Oke, itu saja teman-teman Tangbar, sahabat Tangbar ya, nantikan terus video-video seru lainnya ya di episode yang akan datang, dan tentu idenya datang dari mana, sekali lagi idenya datang dari kalian semua yang nonton di sini. Betul. Ya, punya potensi apapun itu, punya tema apapun itu, silahkan komen di bawah ini ya, dan kalau emang kalian followers lama kami di Instagram, DM Instagram kami. Ya, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Bye bye. Terima kasih.